ember plastik loh, Pak. Ini saya menyampaikan dari yang muda-muda ini loh, Bunda. Baik. Monggo. Monggo Pak Dirman. Bentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, yang terhormat Ibu Lucia, selaku dosen di perawatan psikososial pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ini amanah kelompok ini untuk presentasi konsep kehilangan ini. Di tempat kita listriknya mati ini, Bunda. Saya pakai genset ini. Oh alah, di mana? Di kampus? Di Pekalongan ini saya. Oh. Baik, saya akan sampaikan beberapa hal mewakili kelompok ini terkait kehilangan, kematian, dan berduka dari kelompok 2. Untuk naskah makalahnya dari kelompok sudah siap, tinggal diupload di linknya. Ini anggota dari kelompok 2. Wah, ada Aska Fauzan. Ya, ada Aska, Sapna. Ada Sudirman di sini, Bunda ini. Ada Sudirman. DR-nya kemana? Baik, untuk rekan-rekan semuanya, untuk kehilangan ini ya, kehilangan ini kita semua kalau mau jujur semuanya pernah mengalami yang disebut dengan kehilangan. Ini memang teorinya Kubler-Ross ini memang dipakai di seluruh dunia ini untuk Kubler-Ross. Nah, kehilangan ini prinsipnya adalah dari sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Itu paling simpel untuk kita ketahui tentang kehilangan. Jadi bermula ada menjadi tidak ada, maka itu menjadi suatu kehilangan. Nah, dari definisi simpel itu ada beberapa definisi yang diurai secara lengkap. Jadi ketika berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada. Nah, untuk jenis-jenisnya ini ada beberapa hal, ada beberapa macam kehilangan yang berkaitan dengan objek eksternal, misalnya kecurian, kehilangan lingkungan yang dikenal, pindah rumah dari lokasi tertentu ke daerah yang lainnya, pindah pekerjaan. Ada juga kehilangan sesuatu yang atau seseorang yang berarti. Ini kehilangan teman dekat, kepergian anggota keluarga. Kehilangan yang paling akhir adalah kehilangan hidup, kehilangan dari anggota keluarga atau teman atau dirinya sendiri. Ini untuk jenis-jenis kehilangan. Kemudian dampak dari kehilangan ini pada masa kanak-kanak ini kehilangan dapat mengancam pada kemampuan untuk tumbuh kembangnya. Jadi kemungkinan ada regresi untuk rasa takut untuk ditinggalkan atau dibiarkan kesepian ini mempengaruhi juga di tahap untuk perkembangan di masa anak-anak. Kemudian di masa remaja atau dewasa muda ini menyebabkan disintegrasi. Masa dewasa, khususnya kehilangan pasangan hidup atau hal-hal yang berkaitan dengan orang yang ditinggalkan. Ini sebetulnya definisi-definisi singkat ya. Ada kematian, jadi memang ada hal-hal kehilangan, kematian, kemudian berduka, itu satu rangkaian. Itu di dalam teorinya Kubler-Ross juga disebutkan di sana. Memang di dalam Kubler-Ross itu ada denial, kemudian sampai dengan acceptance. Nah, ini khusus di kehilangan, kematian atau dying. Ini mati berarti tidak adanya nadi dan nafas, itu inti dari pemeriksaan kita. Kemudian untuk berduka ini merupakan respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan. Sedih, gelisah, cemas, ini adalah berduka, respon emosional. Ini kata kunci. Nah, tahap-tahap berduka seperti yang saya sampaikan tadi ada denial.
anger, bargaining, depresi, acceptance. Pada mulanya menolak. Apa iya saya kehilangan? Kemudian setelah itu marah. Kenapa kok bisa hilang ya? Kemudian di sini muncul respon untuk marah. Kemudian bargaining, ini tawar menawar. Kalau tadi tidak tak bawa ke sini pasti nggak hilang. Nah, itu tawar menawar. Kemudian tahap depresi dan yang terakhir adalah acceptance. Ini khususnya untuk tahapan berduka. Nah, untuk fase berduka ini 20% itu fase awalnya. Orang menunjukkan reaksi shock, tidak yakin, tidak percaya. Kemudian 50% mulai ada perilaku obsesif. Dan fase pemulihan kurang lebih 70%-nya ini untuk mengenang masa dan memulihkan, melanjutkan kehidupan. Jadi 70% sudah oke untuk meninggalkan kehilangan tadi dan siap untuk kehidupan yang baru. Untuk jenisnya ada berduka normal, berduka antisipasi. Ini mengantisipasi, misalnya ketika menerima diagnosis terminal suatu penyakit, maka menyelesaikan berbagai urusan di dunia sebelum nanti pada akhirnya meninggal. Itu ada antisipasi. Kemudian berduka yang rumit dan berduka tertutup. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi berduka ini ada beberapa hal, dan juga yang terkait dengan sosial budaya. Ya, jika lingkungan sosial mengerti seluk-beluk kedukaan dan menyediakan sarana pendukung kesembuhan, maka orang yang berduka itu menyelesaikan kedukaannya dengan baik. Tapi jika iklim sosialnya tidak bersahabat, memandang kedukaan sebagai negatif, maka kedukaan akan menjadi patogenik. Ini contoh dari materi kita yang berkaitan dengan sosial budaya ini adalah bagaimana menyikapi kehilangan atau berduka. Ini ada satu case, bukan case ya, tapi kenyataan ini budaya di Indonesia. Jadi kebudayaan suku Dani. Suku Dani itu di Kabupaten Puncak Jayawijaya, Papua. Yang mana pada suku Dani ini, kalau ada yang meninggal, gitu ya, kalau ada yang meninggal, ini di sana masih kental sekali. Untuk jenazah akan dibakar, ada upacara pembakaran jenazah, kemudian dihias dan didudukkan di atas singgasana yang disebut bea. Upacara ini dilakukan di setengah lapangan di pusat perkampungan. Kemudian orang-orang yang datang untuk melayat itu duduk mengelilingi singgasana tersebut dan menangis sekeras-kerasnya. Kemudian tubuh para wanita itu dilumuri lumpur putih, itu tanda berkabung dan nyanyian-nyanyian kematian. Pada siang harinya, beberapa dukun atau orang yang berdapat hubungan dengan leluhur ini melakukan upacara pemotongan satu ruas jari. Jadi ada hal budaya yang menarik di sini pada suku Dani. Kalau ada orang yang mati, maka ada tradisi potong jari pada keluarga inti. Ruas jarinya dipotong. Itu menandakan kesedihan, gitu ya. Menandakan kesedihan secara nyata. Satu ruas jari dari keluarga inti itu dipotong. Nah, kenapa yang dipotong jari itu merupakan satu kesatuan dalam satu keluarga. Sehingga kalau dipotong satu ruasnya itu merasakan semua sedihnya itu, ya, kesedihan dan kesakitan. Nah, kesedihan atau duka itu akan hilang manakala jarinya itu sembuh. Berarti yang dipotong tadi sembuh, maka kedukaan itu hilang. Nah, pemotongan jari ini, ruas jari ini bisa menggunakan kapak, menggunakan alat tradisional gitu. Ini masih terjadi di suku Dani. Mereka masih pakai koteka, rumahnya Hanoi ya, pakai atap-atap dari dari akar-akar itu. Nah, ini untuk pemotongan jari. Kemudian tubuh para wanita dilumuri dengan lumpur putih. Kemudian menari-nari, ini menandakan bahwa asalnya dari tanah maka akan kembali ke tanah. Itu budaya dari yang dijalankan oleh suku Dani ini.
Nah, di sini ada hal yang menurut persepsi budaya dari teorinya transkultural nursing, ada hal-hal transkultural nursing di sini yang harus dikaitkan dengan budaya ini. Ada 3 pedoman yang ditawarkan dalam keperawatan transculture nursing, transbudaya. Yang pertama, culture care preservation atau maintenance, itu artinya mempertahankan budaya yang dimiliki keluarga bila budaya keluarga tidak bertentangan dengan kesehatan. Atau yang kedua, culture care accommodation. Negosiasi ini artinya mengakomodasi, menegosiasikan budaya bila kurang menguntungkan kesehatan. Dan yang ketiga itu culture care repartening atau restructuring, merubah budaya. Karena budaya itu bertentangan dengan kesehatan. Nah, kita bisa kaitkan dari 3 komponen di transculture nursing yang dikemukakan oleh teori dari transkultural nursing ini kalau melihat contoh tadi merujuk pada nomor 3. Kenapa? Karena budaya itu dia potong jari gitu ya, potong jari, manfaatnya tidak untuk kesehatan, tetapi malah bertentangan dengan kesehatan. Maka ini harus diupayakan untuk culture care partnering. Namun tidak semudah membalikkan tangan untuk merubah budaya yang sudah ada itu. Perlu ada pendekatan dari ketua adatnya, kemudian beberapa edukasi untuk repartening. Dan mungkin kalau dari mahasiswa ini ada yang dari Papua, mungkin nanti pengalaman nyata bisa disampaikan di diskusi kali ini. Yang jelas dari budaya suku Dani tadi itu treatmentnya dari sisi transculture nursing adalah nomor 3 ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Monggo nanti bisa kita diskusikan dengan narasumber dari Ibu Lucia. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sih belum di mute, unmute. Kelompok 8, moderatornya sudah bangun belum, Nggih? Halo, kelompok 8. Oh, ya udah, Bu Lucy moderatornya. Monggo sekalian, siapa yang mau mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 yang tadi disampaikan oleh Pak Sudirman. Ya, menarik sekali karena kita bicara tentang stres, tentang kehilangan khususnya dan budaya. Silakan ada yang mau klarifikasi atau mungkin menanyakan. Tadi disampaikan sudah urut apa artinya berduka, tahapan berduka, sampai kaitannya dengan transculture nursing, dan kita sebagai perawat itu harusnya bisa menggunakan tahapan ini. Ada 3 tahap: culture care preservation atau memelihara, menjaga; kedua, culture care accommodation atau mengakomodir ya budaya dan kesehatan sendiri, dan ketiga adalah culture care repatterning atau restrukturisasi atau apa ya namanya mengubah ya gitu. Silakan ada yang mau disampaikan. Ini kebetulan Saya Lucy. Ya, tadi yang diberikan contoh adalah budaya dari salah satu suku di Papua. Ini menarik sekali kok kita bicara suku Dani, itu menarik sekali. Dan di Papua ini kayaknya banyak sekali suku, ada Dani, Asmat, dan macam-macam. Ya, Pak Abner ya. Nah,
Kemudian juga di kelas ini kan banyak banget nih, ada dari Manado, dari Tapanuli, dari Jawa sendiri. Bagaimana menyikapi keberdukaan? Saya Bu Lucy mungkin. Oke, monggo Bu Iis. Ini yang muda-muda malah nggak bertanya, yang bertanya senior-senior nih telepon nih. Mungkin yang muda sudah hafal, Bu. Yang tua sudah lupa soalnya. Monggo Bu Iis. Oke, baik Bu Lucy atas kesempatannya. Oke. Saya ingin menanyakan sedikit nih ke kelompok 2. Sebelumnya apresiasi untuk kelompok 2 sudah menyajikan makalahnya dengan sangat baik. Yang ingin saya tanyakan dari contoh tersebut, dari suku Dani tadi, ketika ada kematian sampai dipotong jari begitu nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kaitannya dengan tahap kehilangan tadi yang sudah disampaikan di depan, mulai dari denial sampai dengan asepen tadi. Kalau dari kasus tersebut itu tahap-tahapannya saya belum bisa memahami ya, untuk kalau dikaitkan dengan tahap kehilangan itu. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana mungkin peran perawat nih untuk mensikapi kondisi seperti itu, karena tadi kan disampaikan kelompok bahwa dari contoh tersebut itu termasuk contoh yang ketiga, yaitu merugikan kesehatan. Nah, ini apakah budaya tersebut artinya tidak bisa dirubah dalam arti untuk memahamkan terkait dengan kesehatan ini, supaya mungkin tidak merugikan ya, karena tadi dipotong ini kalau tidak diperhatikan kan nanti juga berisiko untuk terjadi infeksi dan sebagainya. Mungkin itu Bu Lucy, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iis untuk klarifikasinya. Mbak, ini bagus sekali nih. Tadi disampaikan oleh kelompok ya. Nanti mungkin salah satu kelompok bisa menjelaskan. Disampaikan oleh kelompok tentang kehilangan. Tadi kalau kita lihat dari Kubler-Ross ada 5 tahapan tuh, dari denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance itu sendiri atau menerima fase itu. Nah, ini kalau kemudian dikaitkan dengan suku Dani tadi disampaikan ya, kalau ada yang meninggal dia akan dibawa ke lapangan, menangis dan sebagainya. Nah, ini di fase apa? Terus bagaimana tahapan fase-fase selanjutnya? Ini kaitannya di situ. Yang kedua adalah bagaimana dengan tadi disampaikan oleh kelompok, kalau dipandang keperawatan ini mestinya masuk di culture repatterning, mempola kembali, mempola ulang. Ya. Nah, seperti itu. Monggo silahkan kelompok 2 perwakilannya, monggo. Kelompok 2. Aku kehilangan Aska, kemana ya? Silahkan Mbak Aska ya. Mas Aska, Pak. Mas Aska ya Mbak. Aska, di manakah di kau? Sudah masuk belum? Aska? Lucy rindu. Loh, Rano. Nah, monggo dijawab Aska. Halo, Lucy rindu. Silakan. Jelaskan pertanyaannya Bu Iis tadi ya, Aska. Mbok pateni meneh. Jelas nggak? Mana suaramu? Jelas, Bu. Oke, ayo silakan dijawab. Monggo, Mas. Ya kan kamu di dalam kelompok toh. Iya, Bu. Ya. Ya. Nah, monggo dijawab. Nih. Itu anggota kelompok yang lain saling. Ayo,
Sapna mana Sapna? Loh. Ya Bu. Iki janjane sing gawe iki Pak Hirman, Pak Dirman apa Aska apa Sapna to ya? Ampun. Ayo, Bareng-bareng Bu Sapna. dibagi kerjainnya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua ya Bu, tentang bagaimana peran perawat dalam menyikapi pada suku tersebut. Kan tadi harus ke culture care department. Tadi sebenarnya Pak Sudirman sudah menjelaskan bahwa untuk mengubah sebuah budaya itu tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Kita bisa mulai dengan siapa yang dipercaya atau siapa yang dituakan di dalam suku tersebut. Dan misal kita sudah memegang kunci dari ketua sukunya, kita juga tidak bisa langsung untuk bilangnya, oh ini salah. Itu tidak mungkin kita bisa langsung ngomong gitu ke kepala sukunya. Jadi kita harus tetap pelan-pelan, kita harus melakukan pendidikan kesehatan itu pelan-pelan, kita harus menjalin trust dulu ke kepala sukunya itu. Jika kita sudah punya trust dan kepala sukunya itu percaya bahwa kebudayaannya ini tuh tidak baik untuk kesehatan, kita bisa bekerja sama dengan kepala suku tersebut untuk kita bareng-bareng untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada warga-warga atau masyarakatnya tersebut. Seperti itu Bu, kalau dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, ada lagi yang lain tuh kelompok 2. Kelompok 2 ini menarik loh. Saya suka kalau bicara budaya itu memang. Sing senang Bulusi, mahasiswanya seneng ya. Senang juga Bu. Oh iya, Bu Iji ya. Ya. Monggo, ada tanggapan mungkin dari kelompok lain? Iya Bu. Kalau kelompok 2 nggak ada menanggapi, kelompok lain monggo. Saya mungkin sedikit memberi variasi gimana proses kehilangan kematian di suku yang lain, di suku Baduy. Oh iya. Pernah kami menemui ketika pas KKN tahun berapa ya? Udah lama ya, tahun 91 kalau salah waktu itu. Jadi di suku Baduy itu letaknya 40 kilo dari Rangkas Bitung ya, Jawa Barat. Itu di sana itu kan ada namanya Baduy luar, disebut Dangka, Baduy tengah, dan Baduy dalam. Kalau yang Baduy dalam itu sama sekali kita tidak boleh masuk. Yang boleh itu yang Dangka, yang luar, dan yang tengah. Nah di sini tuh ada yang menarik ya, di mana pada saat ada fase kehilangan, ada orang yang meninggal, di sana itu ada pesta. Jadi semua masyarakat Baduy, baik dalam maupun sampai luar itu memberikan sumbangan berupa makanan. Dari mulai beras, mulai kelapa, gula, dan sebagainya. Kemudian dimasak bersama-sama, kemudian mereka makan seperti pesta itu sampai 3 hari. Kemudian kita tanya, kok bisa seperti itu ya? Bukannya kan proses kehilangan itu kan kesedihan ya kalau dilihat. Kalau kita baca teorinya itu dari mulai kita denial sampai acceptance itu kan proses panjang. Kenapa di sana malah seperti itu gitu? Ternyata jawabannya mereka berpersepsi itu kalau yang meninggal, yang sudah usia tua meninggal itu maka akan lahir generasi-generasi baru yang lebih baik. Jadi intinya itu kayak mensyukuri. Mensyukuri dan dia memberi selamat datang kepada yang baru gitu, kepada generasi barunya gitu. Karena sangat bagus sekali kalau betul kita bisa melihat kesehariannya, oh kayak gitu ya. Dan itu betul-betul kita melihat sampai dia itu proses bagaimana memandikan sampai pemakamannya. Jadi mereka itu pakai daun sirih, Bu. Jadi orang meninggal itu dimandikan pakai daun sirih, dilap semua, terus ditutup pakai daun pisang, baru pakai kain tanpa jahitan. Kemudian sama-sama dikuburkan, kemudian makan-makan. Itu suatu pengalaman yang sangat berharga karena di tempat lain tidak bisa menemukan. Tidak ada. Iya. Itu contoh bagaimana proses kehilangan yang berbeda, maksud saya. Iya.
Kalau Oke. di tempat di kota kan misalnya kayak saya di Bogor itu tidak ada kayak begitu. Yang ada kan malah sedih. Ya. Nggak ada yang namanya senang-senang, apalagi masak-masak pun nggak ada. Nggak ada. Mungkin yang Betul-betul sedih. tetangga. Iya. Ya, ya Kayak mungkin. gitu. Terima kasih Bu Wiji untuk masukannya yang lain, sebagai pandangan yang lain. Ini nanti untuk bisa menjawab apa pertanyaannya Bu Iis tadi. Ini kan ada tahapannya nih dari ini, tapi di suku Dani malah pesta, di Baduy pesta juga. Mungkin di suku lain yang saya tahu Tapanuli itu ya pesta juga, makin tua dia makin pesta. Toraja begitu juga. Ya, di beberapa suku Indonesia seperti itu. Ini mungkin nanti bagaimana tanggapan kelompok 2, bagaimana sih kalau kalau diterapkan di Kubler-Ross ini sebetulnya cocok enggak, atau di mana dia posisinya, atau bagaimana ini repatterning. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua dari Bu Iis bahwa tentang culture tadi kan dipilih yang nomor 3 bahwa culture repatterning. Tadi dijawab bahwa itu kan butuh kita harus bicara, itu tidak mudah, kita harus bicara dengan tokoh masyarakat karena ini menentang kesehatan. Gitu ya. Ada dua pokok yang harus dijawab atau yang didiskusikan hari ini. Coba yang pertama dulu deh, tadi yang repatterning. Ini Pak Abner gimana? Setuju nggak dengan repatterning? Repatterning itu berarti mengubah, mempolakan kembali, merubah pola. Ini Pak Abner kebetulan asli sana. Boleh nggak kalau itu tidak dilakukan potong potong jari? Kalau tadi kan kelompok memutuskan pakai repatterning dong kan, itu kan bertentangan dengan kesehatan, risiko infeksinya sangat tinggi, gitu kan. Nah, monggo sebagai yang pemilik pulau Papua, saya nggak bilang pemilik suku karena dia mungkin sukunya beda lagi, tidak Dani, karena Dani, Asmat, apalagi itu ya banyak sekali sukunya kan berbeda-beda. Tetapi sebagai pemilik pulau Papua, setuju nggak itu dengan repatterning? Ya, terima kasih Bu atas waktunya diberikan kepada saya. Kalau untuk saya setuju untuk repatterning tadi, tapi kembali kepada suku tertentu. Karena tidak mungkin merubah suatu budaya itu secepat mungkin. Seperti yang tadi Pak Sudirman mengatakan bahwa tidak mudah untuk membalik telapak tangan. Karena suatu suku tertentu itu dia punya kebudayaan itu yang khusus untuk buat suku Dani, budayanya itu sangat kental. Untuk misalnya seorang istri meninggal harus suaminya itu dipotong jari supaya tidak boleh mengingat, itu kan potong supaya tidak boleh mengingat kembali masa-masa yang waktu hidup begitu. Kalau untuk saya, menurut saya sebagai perawat, saya setuju untuk. Jadi setuju, oke setuju. Mungkin ada lagi yang dari Papua nih, ada nggak? Ada Ibu, ada Roni. Mana? Itu satu suku apa enggak kalian? Beda. Pak Abner dengan Pak Roni satu suku apa enggak? Beda. Saya suku asli Sorong, Moi. Oh. Kalau ini Sirui dari cuma etapnya di Sorong. Oh, Sirui ya. Mana Pak Roninya ada enggak? Ada enggak tanggapan? Sebelum saya memberikan. Ada. Gimana? Setuju enggak dengan repatterning? Kalau Ibu jangan menjawab, jangan menanggapi. Kalau dari saya sendiri, saya setuju juga. Kita tidak bisa mengubah budaya suatu suku. Tetapi kita juga tahu bahwa kesehatan itu sangat penting. Jadi bagaimana dengan cara kita tidak mengubah kebudayaan mereka, yaitu kita lakukan dengan cara seperti tadi yang sudah dijawab oleh teman saya tadi, mengatakan bahwa kita melakukan pendekatan dengan kepala suku. Setelah itu kita melakukan berbagai cara tentang
bagaimana melakukan edukasi terapeutik yang baik kepada masyarakat suku itu tersebut, terus menjelaskan bagaimana kalau dengan budaya yang mereka lakukan ada tantangannya dengan kesehatan dan bagaimana cara kita melakukan suatu tindakan yang tidak menghilangkan budaya mereka tetapi juga menyelamatkan kesehatan mereka dan juga tanpa tidak menghilangkan budaya mereka. Mungkin seperti contohnya ini dari tanggapan saya Bu, kalau seperti begitu mungkin kita berikan bagaimana tindakan kesehatan, mungkin seperti contohnya seperti tindakan kita kesehatan setelah cara-cara untuk bagaimana tidak terjadi infeksi atau tidak terjadi tindakan yang mencelakakan dari suku tersebut. Begitu dari saya, Bu. Bu, izin tambahkan sedikit lagi, Bu. Izin tambahkan sedikit lagi, Bu. Ibu, begini, di Papua ini kan tidak semua suku melakukan tindakan yang sama seperti suku Dani. Kan di suku Dani kan punya tidak semuanya sama dengan budaya suku yang ada di Papua lainnya. Misalnya suku Dani yang di suku yang lain bagian Wamena budayanya beda dengan suku di bagian Kepala Burung, khususnya Sorong. Perbedaannya beda lagi. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Nah, setahu saya Papua ini memang begitu luasnya dan begitu banyak sukunya, ya kan? Dan masing-masing suku saya sudah berbeda-beda. Itu baru Papua loh, belum yang lain-lain itu hampir kayak kalau kita mengenal Indian itu banyak banget dan tradisinya banyak sekali. Ya, Jawa juga begitu sebetulnya. Jawa ini Jawa Tengah saja tiap kota ada beda-beda, ya. Jadi begitu kayanya sebetulnya bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Sebelum nanti yang ke pesta tadi yang ke Bu Triwiji dan sebagainya. Tapi mungkin juga ada kaitannya ya. Ini karena itu nanti kaitannya dengan repatterning ya, mempolakkan kembali. Tadi ada budaya Potopi. Kalau di Baduy itu apa? Pesta ya, sama dengan orang-orang lain. Nah, ini ada dari Tapanuli kan ini ya. Tapi saya mau membicarakan ini kaitannya dengan repatterning atau masih mengakomodasi. Kan kita ada 3 nih, akomodasi, repatterning atau mempolakan kembali dan mempertahankan ini. Mungkin ini bisa digabung ya, bisa digabung, tidak bisa berdiri sendiri. Karena bagaimanapun kekayaan suku itu adalah pride atau kebanggaan suku itu sendiri. Ya, tadi Sapna bilang merubah itu nggak bisa, emang nggak bisa karena itu itu udah turun-temurun habit yang itu merupakan suatu kebanggaan, itu suatu stempel dari suku itu, ya makanya di awal kita bilang ada akulturasi dan ada asimilasi, gitu ya. Kita kalau di suku-suku seperti ini nggak bisa kita untuk asimilasi, bisa repot nanti, hilang nanti kalau asimilasi. Tapi mungkin kita bisa akulturasi, artinya bahwa kita bisa mengcombine antara preservasi, mempertahankan, mengakomodasi, tapi juga mempolakan kembali repatterning. Jadi misalnya begini, ini orang Batak ini ya, ini ada orang Batak loh. Orang Batak itu kalau meninggal, ya itu kan pesta, sama dengan orang Baduy. Pesta, makin tua dia makin pesta.
pakai gondang, tidak hanya menari tapi juga pakai musik, gitu kan? Nah, itu untuk memberangkatkan aja pakai acara rapat dulu. Mau memberangkatkan, memakamkan rapat dulu. Nah, sama mungkin dengan suku-suku di Indonesia itu bahwa wujud kehilangan, ya, yang sekaligus juga mungkin wujud syukur karena makin tua itu makin apa ya istilahnya disyukurilah ini berkah dari Allah diberikan umur panjang itu loh seperti itu, ya kan, umur panjang. Jadi mereka bersyukur. Ya, makin tua makin bersyukur, wujud bersyukurnya ya gondang. Nah, kemudian sama mungkin dengan suku Dani, makin tua makin begitu atau suku-suku yang lain. Wujud syukur yang kedua adalah bahwa wujud dari kehilangan itu diwujudkan dari kalau suku Dani itu potong jari ya. Nah, orang Batak lain lagi. Dia akan potong kerbau ya. Tergantung kalau karena buat orang suku Batak itu kerbau itu yang tertinggi. Kalau nggak punya duit baru sapi, kemudian babi nggak ada ayam. Nah, seperti itu. Punya duit apa enggak? Sama dengan suku Toraja, ya kan? Suku Toraja bisa yang dipotong nggak hanya satu kerbau, banyak kerbau lagi. Nah, inilah yang maka kita sebagai orang kesehatan mungkin bisa kita repatterning. Kalau disampaikan oleh siapa tadi ya? Roni ya. Jari ini kan berfungsi sekali untuk kita. Mungkin kita bisa bicarakan dengan suku ini, tetap bolehlah potong jari, tapi mungkin ya jangan jari kita dong. Itu namanya repatterning, bisa dilambangkan. Dilambangkan ya apa ya? Diwujudkan yang lain, dilambangkan dengan apalah. Karena kalau di suku-suku lain itu ada bahwa pengorbanan itu wujud syukur, wujud kehilangan, berkorban itu ya yang dipotong binatangnya, ya kan? Di Toraja kan bisa puluhan kerbau itu. Kalau di mana di orang Batak tuh, saya tadi pagi ya bisa ada penguburan orang Batak ya, potong sapi, gitu. Nah, harusnya paling tinggi adalah potong kerbau. Itu memang diwujudkan ini loh saya juga butuh kehilangannya itu seperti ini. Seperti itu. Nah, tadi disampaikan Bu Iis, terus gimana, Bu? Kan itu kan baru wujud pertamanya, denial-nya, anger-nya. Lah menerimanya bagaimana? Kan seperti itu. Nah, cara penerimaan itu seperti itu. Di suku Baduy dia akan menari, dia akan berpesta, dia akan makan-makan. Ya, acceptance diwujudkan seperti itu. Ya, itu kan simbol. Walaupun secara pribadi masing-masing acceptance itu pasti tidak butuh 1 jam, 2 jam atau 1 hari, 2 hari, pasti panjang. Tetapi itu wujudnya seperti itu. Ya, kemudian tadi di beberapa suku, kalau orang Jawa memang tidak. Orang Jawa itu kalau ada orang berduka, meninggal, itu sepi. Tidak ada. Bahkan kalau orang Jogja, orang Solo, yang masih keturunan di dalam, itu akan diputarkan lagu-lagu gending yang menyayat hati. Ya, artinya apa ya? Gending-gending tertentu yang itu bisa memancing emosi baik keluarga maupun rakyat, Pak Haji ya, yang ikut merasakan keberdukaannya. Itu orang Jawa. Khususnya yang saya tahu Jogja dan Solo. Ya. Dan soal makan, iya, orang Jogja, orang Solo itu orang meninggal masih diberi makan. Ya. Kalau orang Semarang kan enggak. Nah, itu udah beda lagi. Nah, ini. Nah, jadi kalau di Semarang yang saya lihat berduka udah enggak ada apa-apa. Seperti itu. Nah, ini wujudnya memang berbeda-beda. Nah, dengan keberbedaan ini ya, tadi ada mana yang harus dipertahankan, mana yang harus diakomodasi, mana yang harus di repatterning. Kita harus hati-hati di sini. Karena kita juga nggak bisa memupus semua.
Ya, itu bisa karena itu pride kebanggaan dari suku itu sendiri. Tetapi mungkin bisalah di repatterning. Sebagai contoh, nah itu orang Toraja itu kalau potong kerbau itu banyak loh itu. Satu kerbau berapa harganya? Kerbonya saja kerbau bule. Kerbau bule itu jarang, itu mahal. Bayangkan. Nah kok dibuang-buang percuma, ya kan? Nah, itu mungkin bisa repatterning mungkin dengan apalah supaya itu bisa disalurkan untuk yang lain, seperti itu, ya. Kemudian satu lagi bahwa di acceptance yang saya tahu karena kalau orang Jawa itu cenderung diam, cenderung tertutup. Makanya kalau dia berduka dia diam, dia hanya mengumandangkan sedih, kapan endingnya juga nggak tahu, semua sepi. That's it. Nggak ada musik, nggak ada sepi. Nah ini biasanya akan memacu atau memicu yang kehilangan dan keluarganya itu bersedihnya terlalu panjang, ya kan? Terlalu panjang, gitu loh. Ya karena dia akan terus. Nah, beda lagi mungkin bagi suku-suku lain karena biasanya setelah pemakaman nanti masih ada dikunjungi keluarga-keluarga untuk penghiburan terus. Ya, setahu saya karena kebetulan suami saya orang Batak ya. Kalau kita ada yang keluarga yang meninggal, setelah pemakaman itu nanti ada ke keluarga-keluarga marga lain akan datang untuk memberikan penghiburan. Nah, artinya di sini bahwa pengungkapan duka itu berbeda-beda antara suku. Inilah yang membuat masing-masing suku itu, masing-masing budaya, itu cara denial, bargaining, depresi, acceptance itu berbeda. Panjangnya berbeda, ya kan? Kemudian setiap tahapannya juga berbeda. Ya. Kalau di orang-orang Barat, Western, ya orang-orang Barat, setahu saya, begitu orang meninggal, itu keluarga datang. Keluarga aja datang. Dah, situ mau ngomong apa, mau apa, itu khusus keluarga saja. Ya, baru nanti hari keduanya kita bisa menerima orang lain. Bahkan nanti orang-orang lain itu akan testimoni tentang siapa? Tentang yang meninggal ini. Kebaikannya, ya, hasil karyanya. Oh, saya dulu pernah dibelikan sepatu. Oh, saya dulu pernah ditraktir. Itu diungkapkan oleh para pelayan seperti itu. Itulah penghiburan, itu juga satu penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Oh, ternyata yang meninggal ini baik sekali ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada hal-hal yang positif yang perlu kita pertahankan. Kita belajar dari antar suku ini, tapi juga ada yang harus di repatterning. Khususnya karena kaitannya dengan kesehatan. Ya, kaitannya dengan kesehatan. Betul sekali bahwa potong jari itu nanti risiko infeksi. Iya. Nah, ini harus menjelaskan bahwa itu nanti infeksi itu kan juga nggak mudah. Kenapa? Karena mereka berpengalaman berabad-abad yang lalu nggak infeksi kok. Itu kan masalahnya. Dia akan defense. Lah kemarin aja saya nggak infeksi kok, kamu malah datang-datang kok cerita infeksi, kan seperti itu. Kenapa? Karena setiap masalah pasti ada solusinya, kan kayak gitu. Di setiap suku pasti ada seperti itu, ada solusinya. Nah ini makanya untuk mengubah kita harus lihat apakah kalau repatterning itu ada nggak sih cara lain kalau selain potong jari? Oh bisa menggunakan yang lain, mungkin dengan jari imitasi, mungkin dengan binatang, whatever. Itu pandangan saya seperti itu. Jadi mempertahankan suku itu, mempertahankan budaya itu bagus, penting, tetapi kita tetap memperhatikan aspek kesehatan. Kalaupun toh repatterning atau mempolakan kembali harus dilihat mana yang harus dipertahankan dan mana yang tidak.
Ya, contohnya ya kalau kita lihat film-film Jepang, orang Jepang itu kalau dia salah, dia sedih, dia akan harakiri, bunuh diri dengan menggunakan apa namanya itu, apa pedangnya itu namanya samurai. Dia akan menusuk diri sendiri, ya, untuk menutupi malunya. Itu nggak benar dong. Secara kesehatan itu nggak benar. Secara agama itu nggak benar. Nah, maka kan sekarang di Jepang itu juga masih ada, tetapi tidak sebanyak yang dulu. Dan itu juga sudah direstrukturisasi. Karena kalau hilang banget juga, khasnya Jepang itu harakiri kok memang. Kan begitu. Walaupun mungkin sekarang masih banyak kasus harakiri, tapi tidak membunuh diri dengan samurai. Banyak sekali kasus-kasus Jepang bunuh diri, menjatuhkan diri dari entah lantai berapa. Kenapa? Karena dia ada rasa malu ya, kalau orang Jepang malu yang tidak bisa ditutupi, dibayar oleh apapun. Itu seperti itu. Itulah itu. Ya. Bisa ditekan tetapi tidak bisa dihilangkan. Itu sih masukan saya. Mungkin ada yang lain yang menambahkan? Kelompok 2, kelompok 8, kelompok yang lain. Monggo. Ya. Halo. Ini pada ngantuk kali ya Pak Dirman. Nah, itu satu hal Terima kasih lagi. Bu Lucy, penjelasannya sudah sangat jelas. Belajar. Aku malu lah ada Bu Iis. Ya enggak lah Bu, saya yang harus banyak belajar. Apa namanya? Kaitannya dengan tadi kehilangan, ya, berduka, kehilangan, sampai dengan denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Di fase acceptance ini tentu kita harus segera beradaptasi, ya. Kita pindah rumah aja pakai adaptasi, ya kan? Kita kehilangan ballpoint aja adaptasi, pakai ballpoint baru, itu semua harus. Dari proses kehilangan untuk move on harus beradaptasi. Kita mengenal ada general adaptation system yang dikenal dengan yang teorinya yang sangat terkenal itu Selye ya, Hans Selye, orang Hungaria sih sebetulnya. Itu semua mungkin kita sudah pernah mengalami bahwa beradaptasi itu bukan hal mudah, ya, ada up and down-nya, ada apa ya, prosesnya sama seperti kehilangan berproses, adaptasi pun juga berproses, gitu ya. Jadi ini menjadi satu, orang kehilangan itu pasti stres, pastilah. Kehilangan setip aja stres, ya kan? Kehilangan ballpoint aja stres, kita bisa nggak tidur semalaman hanya kehilangan ballpoint, apalagi kehilangan barang yang sangat berharga, orang yang sangat berharga, yang terdekat, nah, seperti itu. Namun pada saat kita sudah masuk di fase, saya sering diingatkan oleh Bu Budiana Keliat, boleh bersedih, boleh melalui tahap itu, tapi harus pakai target. Artinya, kok denial ya jangan kelamaan, kalau bargaining ya jangan kelamaan. Ya, sampai di acceptance itu, supaya cepat sampai di acceptance. Karena kalau sudah sampai di acceptance, kita harus segera beradaptasi dengan situasi yang baru. Itu yang selalu saya ingat di apa namanya, sampai dengan saat ini, bahwa adaptasi itu penting setelah fase acceptance ini. Ya. Bahkan di acceptance, kalau kita tidak beradaptasi, nanti akan muncul masalah baru, masalahnya kalau tidak bisa beradaptasi. Kata Sister Kalista Roy itu tokoh keperawatan yang terkenal dengan adaptasi. Batasnya sehat sakit bukan kamu sehat dan kamu sakit, bukan, tapi bisa beradaptasi atau tidak bisa beradaptasi. Bahwa orang yang tidak bisa beradaptasi berarti sakit. Orang yang sehat adalah orang yang bisa beradaptasi dengan situasi apapun.
Jadi setelah kehilangan tentu ada fase adaptasi. Lah ini fase adaptasi ini juga perlu kita segerakan, ya, jangan berlama-lama gitu. Ini, jadi masing-masing suku pun proses adaptasi atau masing-masing budaya berbeda-beda tentu, ya. Jadi kalau saya contohkan, kalau di orang Batak itu nanti begitu selesai pemakaman, marga-marga lain datang memberikan penghiburan, datang tidak tangan kosong, datang bawa makanan, makan bareng, mungkin di situ ada nangis bareng, ketawa bareng, udah besok lagi datang lagi. Jadi ya begitulah harus ada, karena beradaptasi butuh orang lain untuk membantu kita beradaptasi dengan situasi yang baru. Itu ya, nanti bisa dibaca di teorinya Selye. Bagaimana sih adaptasi? Ya, saya yakin lah ini Bapak Ibu senior ini juga ada fase kehilangan. Ya. Ada fase adaptasi. Saya dosennya Atalah tiba-tiba jadi temannya Atalah, itu kehilangan loh. Ya Bu Iis, itu kehilangan. Bu Ici kemarin habis muji Atalah, sekarang jadi temannya. Itu kehilangan. Tapi kan harus berjalan supaya acceptance, supaya nanti adaptasi seperti itu. Ya, kalau kita kelamaan, wah nanti nggak move on seperti itu. Ini saya salut dengan Pak Dirman ini. Ya, Pak Dirman itu melepaskan atributnya untuk menjadi mahasiswa. Itu bukan nggak gampang itu melepaskan atribut. Itu bukan pekerjaan yang sekedar tidak mencantumkan doktornya saja, bukan. Itu suatu apa ya, dedikasi yang luar biasa. Kebesaran jiwa. Itu. Embel, Bu. Ya, Bu Nani, segala ini senior loh. Ya, jadi monggo yang muda-muda, yang masih muda-muda ini, manfaatkan waktu ini. Jangan mengatakan, lah Bu Wiji aja masih kuliah. Jangan, itu saudara harusnya belajar dengan para senior ini. Harus malu. Kalau mengatakan kuliah, kamu kan hanya kehilangan waktu tidur. Loh, lihatlah para senior nih, bukan hanya kehilangan waktu tidurnya saja, kehilangan waktu untuk me time-nya dengan keluarga ya hilang. Nah, ini sekaligus saya terus Bu Iis memberi motivasi kepada para mahasiswa. Ini kehilangan yang luar biasa. Ya Bu Iis ya. Tolonglah para junior-junior ini, para fresh graduate ini, lihatlah para seniormu, senior kalian, ya, yang kemarin menguji kalian, yang kemarin membimbing kalian, dengan rela hati menghilangkan atribut itu untuk bersama dengan kalian, itu bukan hal mudah, itu kehilangan loh, untuk kemudian bisa beradaptasi. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa ini para fresh graduate ini mengatakan, Bu, saya capek toh Bu, saya kuliah sepanjang hari, saya capek toh, seperti ini, seperti itu. Aduh, kamu belum beradaptasi namanya. Ya, kamu masih euforia kelulusan kemarin, masih euforia menjadi mahasiswa kemarin. Nah, euforianya ini terlalu lama. Karena kamu sudah harus pada posisi yang baru. Di situasi yang baru. Gitu. Ya, Aska. Nah, kamu ketemu dulu si meneh toh Aska. Nah, jadi semangat, masa sih Pak Dedi, Bu Iis, Bu Nani, Pak Dirman semangat, kamu kok baru bangun tidur. Itu namanya doesn't make sense gitulah Aska. Bu, saya nggak tidur. Ya rapopo wis ora tidur. Nah, tapi saya yakin pikiran muntah kemana-mana gitu kan. Nah, gitu. Ya Aska ya. Ya Atalah, Damar, ya. Nah, ini anak-anak tercinta, monggo kita belajar dari para senior. Ya, Aulia, monggo, Ferry, Sandi, belajarlah dari para senior. Ya, malu kalau kamu beruntung loh, kalian fresh graduate beruntung banget. Kenapa? Karena bersamaan dengan Pak Dirman, Bu Wiji, Bu Iis, Bu Nani, Pak Dedi, para senior. Beruntung. Ya, beruntung
Paling tidak kamu bisa belajar dari semangat mereka. Itu. Saya capek Bu dengan daring. Lah memangnya Pak Dirwan ki ora capek apa? Capek, ya. Nah, monggo budaya Jawanya ini yang berduka terlalu lama hilangkan. Jadilah budaya Papua, budaya orang Batak, budaya orang Manado yang berdukanya cepat gitu loh. Daring ya jalani aja daring begitu. Adaptasi aja. Ya. Saya rasa itu ada lagi yang mau ditanyakan, diklarifikasi. Monggo, monggo. Ini mayoritas off kamera sih ya. Monggo, Made, kemana dirimu? Nah. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini. Saya Bu izin bertanya. Nggih. Monggo, sinten nggih. Baik, perkenalkan nama saya Anissa dari profesi nurse reguler. Tadi kan dijelaskan bahwa di suku Dani itu mengatakan adanya potong jari tangan. Nah, apakah di situ dijelaskan maksudnya apabila yang dipotong jari tangan jari ibu itu menandakan bahwa berduka pada ibunya yang meninggal. Kemudian apakah ada filosofi bahwa yang dipotong itu jari manis, maka adiknya yang meninggal. Apakah ada filosofi tersebut seperti itu? Kemudian yang kedua, apakah di sana memiliki protokol kesehatan, maksudnya untuk memotong itu dengan cara pisau yang yang sudah disteril, kemudian dengan cara yang steril seperti itu. Apakah di sana sudah menerapkan itu? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Monggo kelompok 2. Itu pertanyaannya bagus tuh, motongnya nggak pisau steril apa enggak? Terus apakah ada filosofi kalau jari telunjuk itu siapa yang meninggal? Jari manis siapa yang meninggal? Jari kelingking siapa yang meninggal? Monggo. Monggo, monggo. Baik, silahkan Sapna. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Isna. Dari cerita yang saya baca, yang mengenai tentang suku Dani ini itu tidak ada filosofi tertentu tentang mengenai pemotongan jari, entah itu ibu jari, telunjuk, atau apapun. Bahkan, jika dari 10 jari ini sudah habis, ketua suku tersebut akan memotong bagian kecil dari daun telinga kita. Nah, untuk pemotongannya itu tidak menggunakan protokol kesehatan ya, jadi dia itu menggunakan kapak batu atau menggunakan bambu yang digunakan untuk memotong jari ini. Sehingga ya itu tadi yang ditanyakan oleh Bu Is bisa menyebabkan infeksi. Terima kasih. Ya, pakai kapak batu ya, Mbak. Suku Dani dulu orang mengenal steril, belum ada otoklav. Masih kapak batu, ya. Kemudian filosofi jarinya tadi gimana, Sapna? Tidak dijelaskan, Bu. Tidak ada, Bu. Dijelaskan. Jadi jari mana saja, yang penting jari. Ya kan? Jari mana saja, monggo gitu. Karena memang tidak ada penjelasan. Saya juga pernah baca itu, tidak ada penjelasan itu. Ya. Tapi kalau soal steril ya mereka nggak punya steril, loh. Mereka belum. Makanya tadi ditanyakan oleh Bu Iis. Nah, lah memang orang sana juga, loh Bu kok nggak infeksi ya? Ya enggak, karena mereka kan hidupnya di hutan. Nah, artinya bahwa mereka yakin ada cara lain untuk menghentikan pendarahan, cara lain untuk tidak menjadi infeksi. Kan mereka kaya dengan produk-produk herbal, ya kan? Yang kita tentu perlu penelitian lebih lanjut seperti itu. Kayak mungkin kalau yang orang-orang Jawa Tengah zaman saya dulu, kalau ini keiris pisau, udah tutup pakai daun sirih, berhenti dulu zaman dulu. Mungkin di Papua juga seperti itu, tapi mungkin bukan sirih kali ya, atau apa, saya juga kurang tahu. Seperti itu. Makanya tadi kalau untuk mau menghilangkan ini susah. Kalau nanti misalnya kita ke Papua, nanti kok nggak infeksi, ya dia akan jawab selama ini sudah berabad-abad nggak ada infeksi kok. Nah, seperti itu. Itu Anissa. Terima kasih. Ada lagi yang lain?
Monggo. Monggo yang lain. Any question? Ini pada kemana ya? Made barang ya? Rois segala ya? Oke deh. Kalau memang nggak ada yang... Masih ada yang pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Sebetulnya kalau bicara budaya itu, diskusi budaya ini nggak habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena itu sangat menarik. Ya, sangat menarik. Ya. Kalau apa namanya, ada yang ini cerita sedikit ya, pengalaman sedikit. Jadi waktu anak saya meninggal, kemudian dia didandanin pakai songket, kemudian ditutup ulos, ya. Terus ada yang bilang begini, sayang ya, itu songketnya mahal, sayang ya, ulosnya mahal. Saya bilang gitu, loh, itu adat. Kita nggak bicara mahal atau murah karena itu adat, gitu, ya. Jadi itulah saya bilang pride-nya di adat itu seperti itu, pride-nya di budaya itu seperti itu. Kita jangan berpikir mahal atau tidak, tetapi kalau memang itu bisa di repatterning, why not, gitu, ya. Baik, terima kasih perhatiannya, partisipasinya untuk teman-teman semua. Semoga kita bisa menjadi perawat yang terus menjadi dan juga menjadi pemerhati budaya. Saya selalu mengingatkan bahwa kita perawat, paradigma kita itu adalah ya, klien itu sendiri, kita perawat, lingkungan dan sehat, definisi sehat. Klien selalu terdiri dari biopsikososio-kultural spiritual. Perawat juga sama. Klien punya budaya, kita juga punya budaya. Sekarang bagaimana caranya melingkan supaya tidak terjadi benturan budaya. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih sekali lagi. Horas. Terima kasih Pak Dirman. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sebetulnya lebih lengkap itu jurnal. Oh iya. Suwun Bu Lucy. Pak Dedi, Bu Wiji, Bu Nani. Matur nuwun. Mbak Anonim, Matur nuwun. Terima kasih. monggo.